Jadi mana yang kuat sponsornya, cukongnya, pilkada yang sangat mahal itu. Halo, selamat bergabung di channel Beken Habis Pangi Sarwi Ceniago. Pada kali ini saya akan banyak berbicara tentang perspektif pilkada kita di 2020 di tahun ini. Ini menarik, ada beberapa pendekatan yang bisa kita cermati, kita lihat terkait dengan fenomena pilkada kita ini. Mulai dari soal partisipasi politik, kemudian soal kedua adalah pilkada yang kian transaksional dan pragmatis. Kemudian yang ketiga adalah tentang money politik, kemudian soal perilaku pemilih di tengah masyarakat kita hari ini seperti apa. Nanti kita bahas satu persatu item ini untuk membaca apa yang fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan yang kita lihat gitu. Pertama adalah partisipasi politik. Kalau kita cermati, biasanya di dalam pilkada itu partisipasi politik itu cenderung agak bagus ya, karena mereka punya hubungan nuansa kebatinan yang langsung kepada calon, ada kedekatan, ada karena hubungan keluarga, asal daerah yang sama, kemudian punya hubungan psikologis tertentu, keluarga dan seterusnya, sehingga mereka juga saling mengenal. Ini yang membuat partisipasi itu cukup bagus gitu. Namun kita juga perlu ingat bahwa di dalam pilkada kali ini apakah partisipasinya akan tinggi atau rendah? Karena ini pilkada yang diselenggarakan di saat masa pandemi. Ya, ini masa pandemi yang saya pikir kondisi yang tidak normal. Nah, di kondisi yang tidak normal ini tentu kita akan mencermati sejauh mana partisipasi masyarakat. Biasanya kan dalam pilkada, apakah Anda akan menentukan pilihan pada pilkada kali ini atau tidak? Biasanya kan mereka jawab iya 60%, ya, tidak 30%. Apakah Anda sudah mengenal sejauh ini calon-calon kepala daerah Anda? Biasa menjawab sudah mengenal, belum mengenal. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, kapan Anda akan memutuskan pilihan? Ya, ada strong voters itu yang sudah mantap dalam memilih. Ada yang menunggu masa kampanye, ada yang menunggu penyampaian visi misi, ada yang menunggu masa perkenalan, ada yang menunggu yang memberikan hadiah atau uang atau sembako. Jadi motivasinya macam-macam sehingga mereka bisa menentukan pilihan. Atau menunggu masa calon memberikan hadiah tadi. Itu yang juga kadang-kadang ya kita juga kaget juga gitu, tetapi itu fakta realitas yang kita cermati. Nah, partisipasi politik itu menjadi ciri khas dalam demokrasi, karena legitimasi ya, pemilu itu tergantung kepada partisipasinya. Maka kalau biasanya dalam pilkada partisipasi itu cenderung trennya bagus karena karena pengaruh-pengaruh tadi. Tetapi kalau pilkada itu yang menang adalah yang tidak menentukan pilihan atau golput, ini menjadi masalah juga sebenarnya gitu. Kenapa masalah? Karena kalau partisipasi itu di bawah 50%, berarti yang menang adalah golput gitu. Nah, mestinya partisipasi itu yang paling bagus betul itu kan dulu di Pilpres, di tahun Pilpres pertama ya, itu hampir 90% kalau nggak salah, boleh dikoreksi.
Nah, setelah Pilpres itu kemudian makin ke ujung makin turun partisipasi. Apalagi pemilihan wali kota yang pertama langsung itu 2004 itu partisipasinya kian sangat bagus gitu. Nah, sekarang ada dugaan, ada kemungkinan ya partisipasi dari hasil riset kita ini trennya turun gitu. Kenapa? Karena mereka takut ke TPS karena ada klaster pilkada. Mereka sangat berhati-hati menyelamatkan jiwa dibanding harus ke TPS gitu. Jadi ada tren itu nanti partisipasi itu rendah. Nah, demokrasi itu bisa mati dengan sendirinya apabila partisipasi itu menurun. Maka demokrasi bisa mati dengan sendirinya. Oleh karena itu, partisipasi itu menjadi penting ya. Karena itu menjadi roh atau menjadi kekuatan dari demokrasi. Kalau orang kenapa tidak mau datang ke TPS misalnya, kenapa orang golput itu kalau kita pelajari dalam riset kita itu kan macam-macam. Bagi mereka misalnya kenapa mereka menjadi golongan putih? Golput karena misalnya bagi mereka pemilu tidak mengubah nasib mereka. Sama saja, siapapun yang memimpin bagi mereka, tetap mereka menjadi buruh, tetap menjadi tukang ojek, tetap menjadi tukang bakso, tukang somai, tetap bertukang, tetap jadi petani. Jadi bagi mereka tidak mengubah nasib mereka. Sama saja. Siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah. Nasibnya begitu-gitu aja. Sehingga bagi mereka pilkada itu tidak mengubah keadaan. Nah, ada juga yang kemudian mereka tidak datang ke TPS atau tidak mencoblos, tidak memilih, ya karena pernah dikecewakan misalnya dengan janji politik. Nanti kita bahas sendiri bab terkait dengan janji politik itu seperti apa. Sehingga mereka memutuskan tidak memilih gitu. Kemudian ada juga karena mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kalau kita baca cerita Casanova itu kan di Italia ya, dia seorang orang yang paling ganteng ya. Dalam ceritanya itu dia bisa menaklukkan 200 gadis cantik, bahkan istri orang, bahkan ada orang yang mau melamar laki-laki dia batalkan karena tertarik dengan Casanova ini. Jadi dia bisa menaklukkan banyak orang. Tentu apa yang menjadi daya pikat Casanova ini, kemampuan apa, kepiawaian apa, kemahiran apa yang mereka miliki, itu juga bagian yang menarik kita cermati. Ternyata mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki-laki lain, sehingga mampu tampil mempesona ya, punya daya pikat tersendiri. Nah, itu prinsipnya terjadilah perselingkuhan dengan Casanova, banyak yang istri yang selingkuh, itu kan juga prinsipnya adalah suka sama suka gitu. Nah, kalau pilkada itu bisa diambil kesimpulannya adalah untung sama untung, butuh sama butuh. Jadi pemilih itu dapat apa ya? Dan yang menawarkan, yang menjadi calon itu tentu ingin dapat suara. Jadi suara dan uang ya, vote buying, beli suara. Sehingga untung sama untung dengan butuh sama butuh. Nah, akhirnya terjadilah hal yang seperti itu. Itu fenomena di dalam pilkada. Kalau nggak untung mereka nggak mau gitu. Tapi kalau ada untung mau. Sehingga pemilih kita itu pemilih yang rasional gitu. Rasional itu maksudnya bisa saja karena tidak menguntungkan dia tidak milih. Tapi bisa juga mereka memilih karena macam-macam tadi. Nah, partisipasi politik kita ada trennya nanti menurun ya. Maka bisa disimpulkan demokrasi kita ini adalah mengalami cacat bawaan atau demokrasi yang dipaksakan, sehingga besok dikatakan demokrasi legitimasinya itu dipertanyakan
Karena partisipasi yang rendah, karena pemilu yang didesain yang dipaksakan. Cacat. Ini berbahaya sebetulnya bagi perkembangan kita ke depan. Bagaimana legitimasinya ketika golput menang dibanding yang memilih? Karena mereka datang ke TPS tadi ada sekitar 500 orang, mungkin mereka khawatir ada klaster pilkada, mereka juga merasa terancam kesehatan mereka, keselamatan jiwa mereka, sehingga rasional juga mereka untuk tidak datang ke TPS. Sedangkan ya pemilu yang berjalan dengan normal saja, itu partisipasi juga tidak baik-baik juga. Bayangkan kalau misalnya besok adalah pemilu yang tidak diharapkan, pilkada yang tidak diharapkan, yang tidak dinanti, yang tidak dirindukan, dipaksakan, diselenggarakan, pokoknya pilkada 9 Desember nggak bisa lagi ditunda. Mau daerah tersebut zona hijau, zona merah, zona hitam, tapi tetap dipaksakan. Lalu apa yang akan terjadi nanti gitu kalau partisipasi itu rendah? Apakah pemerintahnya yang salah? Betulkah rakyatnya yang salah? Atau memang ini adalah sesuatu yang di awal sudah tidak perlu diteruskan gitu. Maka partisipasi menjadi hal yang penting dalam penopang demokrasi kita, bahwa one man one vote itu ya, satu orang satu suara. Legitimasi ditentukan rakyat siapa pemimpin masa depan, maka partisipasi menjadi syarat mutlak penting dalam demokrasi. Demokrasi mati dengan sendirinya, bubar dengan sendirinya kalau partisipasi itu rendah. Maka menurut kesimpulan saya untuk sementara boleh saja dikatakan hipotesis bahwa demokrasi di era pandemi ini, pilkada di masa pandemi ini itu bisa berakhir pada bencana, dan bisa saja demokrasi menjadi cacat karena dipaksakan tadi. Jadi penting untuk kita pahami bahwa inilah bentuk salah satu memang keputusan yang diambil sudah pemerintah yakin bahwa akan tetap diteruskan walaupun di tengah pandemi. Kemudian kalau kita bicara tentang yang kedua adalah janji politik ya. Nah, janji politik ini kan penting ya kita bahas. Kalau kenapa masyarakat itu kian transaksional dan pragmatis? Karena mereka sendiri sebetulnya tidak percaya dengan janji politik. Berkali-kali dalam pemilu mereka selalu ditipu. Itulah yang menjadi penyebab mereka ingin putus di awal. Jadi selesai di awal, beli putus. Nanti kalau mau bangun jembatan, ya, bangun jalan, saya akan lakukan ini, saya akan bercita-cita ini, saya akan punya program ini, punya wacana ini, itu nanti katanya. Itu kan nanti. Tapi yang sekarang itu ujungnya apa? Ada nggak duitnya? Jadi, karena mereka pernah ditipu atau di PHP oleh politisi sebelumnya, sehingga bagi mereka, ya sudah lelah, udah capek, sudah terbiasa oleh kelakuan politisi sebelumnya. Ini bentangan empiris lama. Sehingga mereka percaya pada suatu kesimpulan, kalau nggak diselesaikan di awal, nanti nggak bakal ingat. Kalau kita pilih karena berdasarkan janji, program, tapi begitu mereka terpilih, nggak ingat sama kita lagi. Goodbye. Kelakuan mereka menjadi transaksional dan pragmatis. Kelakuan mereka beli putus itu karena ulah dari perangai politisi sebelumnya. Untung dia ingat, mumpung nanti ingat. Yuk, itu kalau ingat, kalau nggak ingat gimana? Nah, kan kita rugi 2 kali gitu. Jadi bagi mereka putus di awal aja. Jadi Anda butuh, saya juga butuh. Saya untung, Anda juga untung. Jadi transaksionalnya pragmatis. Saya datang ke TPS.
Setelah itu putus kontrak. Kita tidak punya urusan lagi, kata calon. Selesai urusan kita. Nanti sampai ketemu pada pemilu 5 tahun yang akan datang. Itu yang terjadi, fenomena itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Gitu. Sehingga bagi mereka, ini adalah menjadi penting untuk diselesaikan di awal. Karena mereka tidak lagi mau di PHP. Karena yang menjadi perhatian mereka kurang tertarik dengan janji politik. Ya. Dan masyarakatnya juga tidak mau menagih janji politik. Dan mereka juga meyakini masyarakat itu akan lupa dengan janji politik, tidak akan ditagih, sehingga politisinya doyan berjanji, tidak ada beban. Ya janji aja, nggak ada beban. Jadi apapun nanti, pokoknya sangat berani sekali melakukan sesuatu walaupun tidak rasional, tidak masuk akal. Sehingga mereka selalu akan berani berjanji, karena mereka meyakini, hakul yakin, ya janji atau kontrak politik mereka juga nggak ada yang akan nagih janji tersebut. Gitu. Sehingga mereka tidak punya beban untuk berjanji sesuka hati. Janji politisi ini yang membuat mereka rusak di awal. Banyak yang terpilih kemudian tidak ingat dengan yang sudah memilihnya. Akhirnya mereka tidak bisa kita salahkan masyarakat yang hari ini kian transaksional dan pragmatis. Karena ulah dari rangkaian panjang politisi kita yang suka begitu. Memberikan sesuatu PHP atau sesuatu yang memang dari awal sudah ada niat jahat gitu. Dari elit atau politisi kita. Tidak punya niat baik, itikat yang baik. Nah, survei Voxpol misalnya menyatakan dari dalam pilkada ini adalah rata-rata ya, tidak tertarik dengan janji politik, mayoritas publik tidak tertarik janji politik. Nah, kalau kita buat sejarah general misalnya, yang itu bagaimana perilaku elit politik atau calon kepala daerah yang gemar mengumbar janji politik. Jadi sebesar 70,4% masyarakat tidak tertarik dengan janji politik yang ditawarkan calon kepala daerah. Hanya 18,3% pemilih yang tertarik dengan janji politik. Berdasarkan survei, sebagian besar masyarakat tidak pernah mempertanyakan atau menagih janji politik. Sekitar 71,4% masyarakat tidak peduli lagi dengan janji politik. Hanya 16,6% masyarakat yang menagih janji politik. Nah, kalau menagih janji politik, tentu kalau mereka tidak ditagih oleh masyarakatnya juga, itu yang membuat mereka sangat gemar memberikan janji-janji atau PHP atau sesuatu yang utopis gitu, yang ditawarkan kepada masyarakat. Karena dia meyakini juga bahwa masyarakat itu juga tidak akan ingat dengan janji yang pernah mereka sampaikan. Sehingga begitu berani mereka berjanji walaupun tidak ada, misalnya mau bangun jembatan, walaupun tidak ada sungai di sana. Itulah gaya politisi. Kebayang, nggak ada sungai, bangun jembatan. Itu janji. Dari hasil survei tersebut, maka sangat wajar ya, politisi kita senang mengobrol janji atau calon kepala daerah tersebut. Karena mereka menyadari bahwa masyarakat tidak akan pernah menagih janji tersebut yang pernah mereka tawarkan. Ditambah lagi psikologi pemilih kita itu pelupa dan pemaaf. Jadi dari hasil riset kita, Voxpol juga dari beberapa survei pilkada juga menunjukkan terkait dengan janji politik yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih, sebesar 63,5% masyarakat tidak menggunakan janji politik sebagai pertimbangan memilih. Hanya 27,3% masyarakat yang menggunakan sebagai pertimbangan untuk memilih. Jadi mereka tidak menjadikan pertimbangan memilih bahwa ada program yang disampaikan, ya, janji yang diobrol, kemudian narasi, pikiran mereka, gagasan, ide. Itu tidak menjadi pertimbangan mereka untuk memutuskan pilihan. Termasuk janji politik bukan menjadi pertimbangan mereka untuk memutuskan pilihan. Kita masuk kepada soal
politik uang ya, yang saya singgung tadi, transaksional dan pragmatis ya, dalam menentukan pilihan ya, bagaimana politik uang itu sendiri gitu berpengaruh atau tidak. Memang dalam rangkaian rumus money politik itu sebetulnya semakin banyak, semakin luas wilayah pemilihan, maka memang politik uang itu turun gitu. Karena memang tidak mampu menyiram atau serangan pajar atau serangan sore atau apa namanya food buying itu, dia hitung per kakak itu amplopnya nggak sanggup nyebarinnya gitu. Sehingga maka kita tidak kaget, tidak heran kalau di dalam penyelenggaraan pileg misalnya di DPRD kabupaten kota ya, itu jauh lebih lapangannya itu becek sekali gitu, politik uangnya kencang banget gitu. Jadi mereka akan pilih yang paling banyak ngasih duit ya, volumenya, mungkin juga yang paling di ujung memberikan uang itu yang diingat. Sementara proposal ya, bantuan, dulu pernah ngasih baju seragam, baju futsal, kemudian baju majelis taklim, memberikan iuran BPJS yang nunggak ya, melunasinya, uang kuliah, uang sekolah ya, uang yang mau melahirkan istrinya, itu kan semua diminta ke calon kepala daerah. Itu jangan-jangan karena lupa dia gitu. Karena yang namanya tadi finishing tax, uang yang diserangan tadi itu, serangan fajar dan siraman pagi itu menjelang sebelum ke TPS. Nah, uang itu yang kemudian menjadi transaksional dan pragmatis saya bilang. Jadi janji politik uang, money politik atau food buying, beli suara, selesai di awal ya. Itu yang membuat fenomena di pilkada juga tidak bisa terbantahkan gitu. Misalnya dari beberapa riset kita kemarin, misalnya terkait dengan pilkada itu, jika ada calon memberikan uang misalnya ya, apa yang terjadi gitu jika calon memberikan uang tuh. Jadi kalau di beberapa hasil riset kita kemarin ya, di pilkada kemarin ya, itu jika ada calon kepala daerah misalnya yang pertanyaan pertama sebenarnya tetap pertanyaan biasa, apakah politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah bisa dibenarkan atau tidak. Jadi kadang-kadang mereka munafik juga. Di sini mereka mengatakan tidak bisa dibenarkan, itu 83,7%. Jadi agak jaim-jaim gitu ya, agak malu-malu. Ya, nah ini ya. Jadi bagi mereka tidak bisa dibenarkan, tetapi dalam hati kalau ada mereka terima gitu. Jadi 8,8% yang bisa dibenarkan gitu. 7,5% mereka tidak jawab. Jika ada calon kepala daerah yang memberikan sejumlah uang kepada ibu, bapak, saudara agar memilih calon tersebut, apa yang akan ibu, bapak lakukan gitu, saudara lakukan? Menolak pemberian uang dari calon kepala daerah 61,5%. Kemudian menerima uangnya dan memilih calon kepala daerah yang memberi uang tersebut 7,3%. Menerima uangnya namun tidak memilih calon kepala daerah yang memberi uang tersebut 21,5%. Jadi artinya ya cukup ini menarik gitu, menolak gitu ya. Tapi kalau kita kejar pertanyaan selanjutnya, kita kasih, mereka mengatakan menolak gitu ya. Tapi kalau ada gift politik ya, yang 200, yang 500, 1 juta atau 100.000, mereka paling banyak 36,8%, yang 200.000 gitu. Lucunya lagi, kalau ada yang memberi uang lebih banyak, justru mereka lebih tertarik lagi gitu. Itu yang mereka pilih, yang paling banyak ngasih duit gitu. Cuma memang hati-hati juga, memang ada kepala daerah dari daerah-daerah tertentu yang sudah matang masyarakatnya, yang sudah nggak berpikir apa yang dimakan besok pagi misalnya.
memang nggak ngefek kadang-kadang money politik. Jadi mereka tetap menolak, kadang-kadang mereka menerima uangnya tetapi pilih hati nurani ya, gaya Medan. Ada yang ngasih uang, ya terima gitu. Pilih belum tentu gitu. Itulah cerita lagu-lagu perilaku pemilih di kota Medan, katanya begitu. Jadi yang setia tetap ada. Jadi kalau terima uangnya, tapi kalau nggak dipilih merasa berdosa gitu. Aduh, ini gimana gitu. Akhirnya tetap dipilih gitu kan. Kemudian ada hal yang menarik juga yang perlu kita bahas adalah tentang tren perilaku pemilih pada pilkada. Voting behavior ya, perilaku pemilih pada pilkada ya. Soal ini juga menarik, apa yang menjadi latar belakang mereka untuk menjatuhkan pilihan gitu. Nah, kalau kita cermati ya, kalau melihat fenomena alasan memilih itu dalam pemilihan wali kota atau bupati itu, mereka mencari ya mampu mengatasi masalah ekonomi pasti ya, 33,3%. Kemudian peduli terhadap pendidikan, kesehatan, agama 10,2%, berpengalaman dalam pemerintahan 9,0%. Mampu menciptakan keamanan dan ketertiban 7,9%. Ini artinya mereka memang butuh calon kepala daerah yang mampu mengatasi masalah ekonomi ya. Jadi tentu sangat komprehensif ya, dari level hulu sampai level hilirnya mampu mengatasi masalah ekonomi ya. Rata-rata masalah mereka kan adalah masalah ekonomi ya, termasuk soal lapangan pekerjaan ya. Itu menjadi penting bagi mereka. Maka sebetulnya kalau kepala daerah itu paham tentang selera ya, cita rasa ya, apa yang diinginkan atau chemistry masyarakat itu apa sih maunya, mereka itu berarti kan kepala daerah itu harus menawarkan apa yang kira-kira mampu untuk mengatasi masalah problem mereka terkait ekonomi gitu ya. Itu bisa masuk ke pertanian, bagaimana harga, kan biasanya di daerah mereka bisa membuat benihnya ya, menanam pohon-pohon unggul ya, buah-buah yang seperti cabai, terong ya, tanaman-tanaman itu, sayur-sayur mereka. Tapi begitu di pasarannya, distribusinya mereka lemah, sehingga itu diatur oleh tengkulak tadi. Harga mereka sangat kasihan gitu, jatuh gitu. Mereka panen ikan, begitu panen ikannya bagus-bagus, tapi begitu dijual di daerah tersebut pasarnya nggak ada. Mereka nggak punya segmen, mereka nggak punya tempat yang distribusi ya, yang belinya itu. Nah, kalau beli tengkulak dan orang toke-toke itu kan harganya semau dan sesuka hati mereka gitu. Dan kalau nggak dijual, nggak sanggup lagi ngasih makan ikannya lama-lama. Ini yang menjadi penting kepala daerah itu bisa membantu masyarakat dalam mengatasi masalah ekonomi. Itu soal pertanian tadi, soal peternakan ya. Jadi pasarannya itu setelah mereka buat, mereka bisa saja menghasilkan buah-buah yang berkualitas ya, tanaman-tanaman yang bagus, sayur-sayur bagus, tapi ketika mereka mau pasarkan, yang mau beli itu susah banget gitu. Itu yang menjadi kendala mereka. Selain memang 9% tadi berpengalaman dalam pemerintahan, itu menjadi pertimbangan mereka memilih juga. Tapi pengalaman ini tentu tidak mudah juga ya. Tetapi ada juga pengalaman-pengalaman yang mereka ada yang mengatakan beda kesuksesan ya, ketika mereka punya pengalaman di perusahaan mereka ya. Tetapi itu kan pengalaman yang berbeda dengan birokrasi. Kalau di perusahaan atau di swasta kan garis komando ya. Jadi semuanya gampang sekali. Garis komando, tidak garis putus-putus. Apa maunya bos ya harus diikuti oleh karyawan anak buah. Tetapi menjadi kepala daerah ya, harus piawai betul memainkan bagaimana menggerakkan ya, membawa ide-ide itu supaya diikuti ya. Pikiran-pikiran kita itu bisa dipahami oleh karyawan, atau maksud saya adalah tenaga-tenaga PNS dan birokrasi ini, itu bukan hal yang mudah juga gitu. Itu butuh tangan dingin juga. Jadi orang yang berhasil di perusahaan ya,
belum tentu juga berhasil di dalam kepemimpinan di kepala daerah. Itu kadang-kadang orang mengatakan dua hal yang berbeda. Tidak mutlak juga orang yang berhasil banyak di swasta atau di perkantoran swasta, di perusahaan-perusahaan, tetapi begitu masuk ke pemerintahan, ya bingung juga menggerakkan mesin birokrasi, ya, membenahi birokrasi, ya, bagaimana memberantas korupsi dan seterusnya. Nah, itu menjadi penting, ya. Nah, kalau kita tanya kalau leadership, ya tentu mereka suka, ya, yang mengayomi, yang jujur, yang merakyat, itu pasti mereka senang sekali. Kemudian soal alasan memilih tadi, bisa saja ya sederhana, tetap figur yang diinginkan, ya. Dekat dengan rakyat misalnya, ya. Kemudian jujur, bersih, ya, dari korupsi, menepati janji kepada rakyat, gitu. Mereka senang, tetapi kadang lupa mereka menagih janji tadi, gitu. Tapi mereka senang dengan pemimpin yang menepati janji. Tapi kadang-kadang mereka juga tidak mau untuk menagih janji yang disampaikan oleh politisi, ya, yang pernah disampaikan politisi. Nah, ini. Kemudian kita juga memahami, ya, apa yang menjadi penting, ya, untuk soal soal alasan-alasan tadi itu, ya, kenapa mereka memutuskan pilihan. Kemudian, jadi selain tadi berpengalaman, ya, kemudian merakyat, halim atau religius, itu juga alasan preferensi karakteristik pemilih di pilkada. Alasan mereka memilih berpengalaman, merakyat, dan halim atau religius. Nah, kalau kita lihat preferensi dan karakter pemilih, ya, dari kategori pemilih kandidat, ya. Kan pemilih itu, kalau perilaku pemilih itu kita lihat ada dibagi tiga, ya. Pertama adalah pemilih rasional, yang kedua adalah pemilih sosiologis, yang ketiga adalah pemilih psikologis. Nah, kalau kita cermati, ya, pemilih rasional itu dalam pilkada itu tidak terlalu tinggi, ya, dibanding pilpres misalnya. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah, dalam data kita yang kita punya, misalnya pemilih rasional itu 49,3%, ya. Pemilih sosiologis 25,1%, 20 pemilih psikologis. Saya katakan begini, maksudnya begini, 49,3% itu sebenarnya sangat rasional mereka memilih. Tapi ini tidak bisa dipukul rata di daerah-daerah yang masih tertinggal, ekonomi masih belum merata, masyarakatnya belum pemerataan ekonominya juga belum terasa, itu justru terbalik, gitu. Justru pemilih sosiologis lebih tinggi daripada pemilih rasional. Misalnya antara pemilih perkotaan dengan pedesaan itu juga berbeda. Perkotaan mungkin lebih rasional, ya, transaksional dan pragmatis itu bisa ditekan, diminimalisir misalnya, karena mereka sudah safety, gitu. Jadi tidak memikirkan apa yang dimakan besok pagi. Kalau pemilih di kampung-kampung misalnya, ya, ekonomi susah, lapangan pekerjaan susah, jadi mereka mikir yang ada ini, ya itu yang rezeki bagi mereka, itu yang mereka selamatkan, gitu. Nah, kalau rasional itu mereka memilih karena apa? Karena mereka menjatuhkan pilihan karena kinerja dan pengalaman kandidat, kemudian visi misi program kandidat, kemudian kompetensi kandidat, kapasitas yang dimiliki kandidat. Nah, kalau pemilih sosiologis, mereka menjatuhkan pilihan, ya, memutuskan pilihan karena agama yang dianut kandidat. Kemudian asal daerah kandidat. Makanya kalau asal daerah kandidat itu, mereka itu tidak mau dari dapil yang sama atau pemilih basis yang sama. Jadi wilayahnya harus berbeda, utara, selatan, timur, barat, gitu. Karena sehebat apapun mereka akan cari pasangan yang kombinasi wilayahnya berbeda.
Karena apa? Jadi asal-usul kandidat itu penting bagi pemilih di daerah-daerah. Jadi putra daerah dan seterusnya. Kemudian asal suku, ya, etnis kandidat, ya, itu pemilih sosiologis tadi. Yang ketiga, pemilih psikologis, ya, itu juga tinggi di daerah-daerah. Jadi mereka memilih karena karakter personal dari kandidat itu, misalnya tegas, kemudian santun, ya. Kemudian kalau dari jenis kelamin cantik, ganteng, gitu, good looking, gitu. Atau biasa disebut dengan penampilan lah, ya, fisik. Usia kandidat itu masuk psikologis. Jadi tadi kalau di perkotaan itu cenderung pemilih rasional itu lumayan tinggi. Kalau di pedesaan, ya, daerah-daerah yang masih belum merata, pemerataannya masih jauh, masyarakat miskinnya masih tinggi, itu cenderung lebih tinggi pemilih sosiologis. Nah, kalau pemilih rasional tadi adalah memutuskan pilihan karena pertimbangan kinerja dan pengalaman kandidat, karena program, visi misi dan kualitas kandidat. Kalau pemilih sosiologis karena agama, asal daerah, kemudian sukunya, gitu. Kalau pemilih psikologis karena faktor ganteng, cantik, ya, usia, faktor orangnya tegas, orangnya santun. Nah, itu pemilih psikologis. Nah, itu adalah model-model perilaku pemilih di pilkada misalnya, yang kita cermati, ya. Di pilkada, ya, cenderung pemilihnya begitu, gitu. Yang paling berpengaruh, ya, apa sebetulnya? Kadang-kadang di daerah itu yang paling berpengaruh justru agama. Makanya banyak tiba-tiba calon kepala daerah itu jadi ustadz, ya. Tiba-tiba udah ceramah rajin, tiba-tiba namanya ada kiainya, gitu. Walaupun nggak punya pondok pesantren. Kadang-kadang pakaiannya langsung pakai baju koko, ya, pakai peci, gitu. Jadi tiba-tiba alim aja. Karena apa? Agama yang dianut, kealiman itu, ya, itu jadi faktor penting juga kadang-kadang di daerah-daerah, gitu. Dibandingkan kinerja dan pengalaman, gitu. Jadi kalau pemilih psikologis tadi, ya, karakter personal kandidat tadi, tegas, santun, orangnya baik, merakyat, gitu. Itu juga menjadi pertimbangan mereka untuk memilih, gitu. Nah, apa yang menjadi penting lagi adalah masalah yang mendesak, ya, di daerah-daerah itu. Apa yang menjadi penting, ya, karena rata-rata, ya, di daerah-daerah itu tentu ada masalah yang perlu diselesaikan, masalah yang mendesak misalnya. Itu di daerah itu masalah mendesak itu selalu polanya itu sama di hasil riset kita, ya, berapa survei pilkada misalnya. Itu sama saja, jadi sulit mencari lapangan pekerjaan, gitu, ya. Misalnya 49,0% itu sulit sekali mereka mencari lapangan pekerjaan. Kemudian harga kebutuhan pokok, ya, yang mahal 28,3%. Kemudian biaya pendidikan yang tidak terjangkau, gitu. Nah, ini menjadi penting bagaimana calon kepala daerah itu, ya, soal tadi ekonomi, bagaimana mereka mensinkronkan dengan lapangan pekerjaan, ya, membuka lapangan pekerjaan baru. Itu menjadi pikiran penting bagi masyarakat untuk diselesaikan, ya. Walaupun, ya, banyak juga soal jalan yang rusak lah, ya. Tapi kalau di perkotaan jalan rusak kan nggak terlalu lah. Tapi di daerah-daerah itu jalan rusak itu juga menjadi masalah mendesak, gitu. Selain layanan kesehatan yang pelayanan publiknya masih jauh ideal, ya. Masih lambat, butuh uang, yang ada uang cepat dilayani, kemudian pelayanan yang diskriminatif, ya, itu yang terjadi juga di daerah. Kemudian kriminalitas tentu tinggi kalau lapangan pekerjaan atau ekonomi yang sulit, itu membuat kriminalitas naik secara tidak langsung, gitu. Nah, itu menjadi penting, ya, untuk diselesaikan oleh yang mendesak, yang harus diselesaikan oleh kepala daerah tersebut, gitu. Nah, kemudian masalah kinerja pemerintah, ya, kepuasan masyarakat, ya, terhadap kepala daerah itu menjadi penting.
Ada juga di periode pertama mereka sangat semangat, kerjanya terukur, kepuasannya bagus ya, karena mereka kan punya ambisi untuk maju pada periode kedua, sehingga progres kerja antara periode pertama dengan periode kedua tuh beda sekali. Jadi periode pertama itu mereka sangat terukur ya, kerjanya progresnya bagus, kepuasan itu bagus ya. Tapi pada periode kedua melempem gitu. Jadi nggak ada agenda, nggak ada kepentingan. Jadi lebih banyak nggak ada ambisinya. Jadi target nggak terlalu dikejar gitu. Lebih tenang-tenang aja. Nah ini kelemahan dari model pemilihan kepala daerah kita hari ini adalah pada periode kedua ini yang banyak menurun ya approval ratingnya. Approval rating itu kepuasan terhadap kinerja, apakah itu bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota secara paket atau kepuasan secara institusi kinerja, itu menarik untuk kita lihat gitu. Biasanya kalau kepuasannya di atas 60% ya, 60% kepuasan itu masih ada peluang. Paling aman 70%. Jadi kalau kepuasan sudah 70%, maka itu sudah cukup dikatakan berhasil. Tapi kalau di bawah 70% itu masih masalah sebenarnya ya kepuasan. Kepuasan itu bisa dua hal ya penyebab. Pertama, masyarakat puas itu karena apa yang dilakukan oleh calon kepala daerah itu diketahui oleh publik, oleh masyarakat. Sehingga masyarakat puas. Jadi apapun yang dilakukan oleh program apapun yang dilakukan oleh kepala daerah itu diketahui oleh masyarakat. Artinya itu apa? Tergantung kepada sosialisasinya, humasnya. Bagaimana menjelaskan keberhasilan itu kepada masyarakat. Ada juga faktor masyarakat itu tidak puas. Bisa saja kepala daerah itu sudah banyak melakukan banyak hal, tapi tidak diketahui oleh masyarakat, oleh publik, sehingga orang tidak puas. Yang menjadi musibah adalah dia sudah berbuat, tapi tidak diketahui oleh publik. Masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan. Ini yang berbahaya. Berbeda sekali dengan yang mereka sudah berbuat dan diketahui, itu lebih baik lagi. Kalau pencitraan kan lebih bahaya lagi. Dia tidak berbuat tapi seolah-olah sudah bekerja, padahal tidak bekerja. Gitu. Nah kalau kita lihat kepuasan itu, biasanya kan kepuasan itu sangat penting gitu ya, untuk melihat kinerja ya. Misalnya apakah Bapak Ibu sangat puas, tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja wali kota ini gitu. Misalnya kalau puasnya 53,5%, berarti ini dianggap tidak berhasil gitu. Kurang memuaskan. Walaupun tidak bisa memuaskan semua orang karena wali kota bukan alat pemuas kan gitu. Tidak puas 29 misalnya, sangat puas hanya 6. Kemudian wakil misalnya puasnya hanya 48, tidak puas 29. Ini dianggap tidak terlalu berhasil gitu. Maka karena sangat puasnya hanya 5,3%, puas hanya 53. Ya belum sampai 70%. Jadi yang paling bagus itu adalah kepuasan di atas 70%. Approval ratingnya. Kalau kita tanyakan kepada masyarakat juga, apakah ada perubahan sejak dipimpin oleh wali kota atau bupati ini misalnya? Biasanya mereka mengatakan semakin membaik 47,3%, tetap tidak ada perubahan 29,0% misalnya. Semakin memburuk 10,8%. Ya, ini jadi masalah juga, menjadi patokan. Jadi maka survei kinerja itu menjadi penting untuk diselenggarakan supaya masyarakat tahu dan calon kepala daerah ini tahu gitu. Ada key performance indicator KPI itu penting. Itu parabel untuk melihat sejauh mana sih kinerja bupati wali kota itu keberhasilannya. Evaluasi dari apa yang sudah dilakukan, dari program ya, dari janji, dari visi misi itu sejauh mana keberhasilan itu.
Maka survei kinerja itu sangat penting untuk mengukur sebagai alat ukur, karena survei itu kan terukur ya. Tidak berdasarkan asumsi, persepsi, atau pikiran liar. Atau dugaan, atau ya dongeng-dongeng. Tetapi survei itu kan data ya, rilis berbasis data. Data itu mahal, tapi bekerja tanpa data lebih mahal lagi. Oleh karena itu, survei menjadi penting untuk melihat sejauh mana ya progres atau keberhasilan calon kepala daerah. Dari soal jalan, ya, soal air bersih, soal pelayanan kesehatan, soal layanan birokrasi, ya, KTP, surat akta kelahiran, juga bisa dilihat bagi sejauh mana mereka mampu menciptakan fasilitas-fasilitas umum seperti pasar yang bersih, kemudian fasilitas olahraga, ya, lapangan bola, dan seterusnya, masih banyak lagi. Jadi ini menjadi penting untuk kita jelaskan kepala daerah. Jadi kita berharap sih pilkada besok ini betul-betul saya bertanya seringkali begini. Bagaimana langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh calon kepala daerah itu untuk mengantisipasi kalau memang mereka tidak punya niat untuk melakukan money politik, gitu, agar mengurangi ya transaksional dan pragmatis. Ada sebuah cerita ketika gubernur di sebuah daerah, misalnya pernah saya dengar dia pergi ke pasar. Lalu di pasar itu, ya udah Pak, nggak usah terlalu banyak mau ini, Bapak mau bangun ini, visi Bapak ini, kita udah capek gitu. Sekarang gini aja deh Pak, Bapak hitung aja berapa yang ada di pasar ini. Udah kita cash aja Pak, putus di awal 200 per kepala Bapak hitung. Karena calon gubernur ini tertantang, ya udah sekarang silakan hitung berapa kepala yang ada di pasar ini, saya cashkan 200.000 per kepala. Tapi setelah ini kita memang betul-betul nggak ada urusan lagi, kita tidak ada janji terikat. Ya, kalau saya korupsi nanti Anda jangan salahkan. Karena saya nggak akan juga mau kalau nggak balik modal. Ya namanya aja no freelance. Saya dibayar oleh Cukong misalnya, duit ini duit dari Cukong, dari bandar, politik. Tentu saya juga punya keinginan untuk mengembalikan uang ini gitu. Balik modal, tidak mau saya rugi gitu. Nah kalau saya nanti di tengah jalan ada jalan yang rusak, saya nggak perbaiki, ada fasilitas yang tidak saya kontrol, kemudian saya lebih mengutamakan kepentingan Cukong atau kehendak tadi, sementara saya tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, ya Anda yang salah sendiri. Karena Anda minta dibayarin dari awal gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Di masyarakat di pasar tersebut bilang, ya udah kalau begitu kita siap dengar janji politik Bapak gitu, kan kita tagih gitu. Ya, jadi nggak jadi di cash kan lah 200.000 per kepala, padahal udah dihitung gitu. Tapi risikonya tadi itu boro-boro akan memikirkan rakyat, ya memikirkan bagaimana balik modal dan memikirkan yang balikin modal dari Cukong yang sudah membiayai. Karena kos pilkada yang sangat mahal itu kan, saya ingin jelaskan aja kenapa mahal, ya mahal sekali pilkada kita ini. Kalau kere ya nggak usah jadi calon kepala daerah, sorry. Karena biayanya high cost, mahal sekali, tidak mudah memang. Mulai dari Anda mengeluarkan alat peraga ya, itu bisa miliaran juga, spanduk baliho, kartu nama dan seterusnya. Mulai biaya saksi misalnya kalau ada 5.000 TPS Anda kali satu saksi 200 sampai 300, ya anggaplah 300.000 per orang. Kalau 2 saksi, 1 TPS kali 5.000 TPS. Udah berapa miliar? Belum biaya ngopi-ngopi ya, ketemu orang, menyalami orang, ya, ngopi-ngopi di warung. Itu biaya ngopi, biaya beli partai ya, mahar partai kalau nggak kader partai ya. Satu kursi bisa 250 sampai 350 juta ya. Belum biaya Anda masyarakat yang butuh dibantu istrinya melahirkan, ada BPJS-nya nunggak, ada yang minta dibayarin kredit motornya, minta dibeliin baju olahraga, minta dibeliin baju majelis taklim dan seterusnya, minta dibeliin bangunan semen untuk pembangunan masjid,
alat-alat bangunan dan yang kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan di masjid misalnya. Belum Anda nanti kalau Anda melakukan finishing tax money politik misalnya, mau biaya orang per kakak 200 atau 300 ribu untuk ucapan terima kasih ke TPS misalnya. Jadi itu bisa lebih kurang ya bisa 20 M, itu murah banget itu. Bahkan bisa 50 M gitu. Mahal banget. Belum biaya-biaya survei dan seterusnya. Mahal sekali pilkada ini. Maka kalau dibiayai sendiri ya saya pikir anggap zakat aja lah. Jadi kita biayai sendiri, maju, uang sudah berlebih karena hanya ingin pengabdian, tidak bicara balik modal, jadi uang yang dihabiskan anggap zakat aja. Nggak akan cerita lagi menagih. Kan yang repotnya udahlah kere, dibayarin sponsor, cukong, menang, habis itu mikirin balik modal. Akhirnya terbebani, bekerja 5 tahun, nggak balik modal, akhirnya apa? Jalan tengah, jalan singkat, ringkas, yaitu korupsi. Itu yang terjadi. Semoga pilkada kita di tahun 2020 ini memang berkualitas, tetapi saya agak pesimis akan berkualitas karena memang ada kecenderungan karena pilkada ini ruang untuk face to face untuk menyalami warga terbatas, untuk kerumunan juga nggak boleh, acara kumpul-kumpul konser atau acara apa nggak boleh, sehingga ruang gerak mereka untuk bertemu dengan masyarakat, menyalami face to face dengan masyarakat terbatas. Sehingga sosialisasi, penyampaian visi misi dan program juga terbatas ruang geraknya. Sehingga banyak yang main di udara, kampanye digital, ya menyampaikan visi misi main di udara, tetapi tidak dianggap tidak efektif karena ada beberapa daerah yang masih internetnya kurang bagus misalnya. Di beberapa daerah yang sinyalnya masih masalah. Pada akhirnya mereka ingin main singkat aja nanti. Jadi kalau udah begini, ya akhirnya mereka main kuat-kuatan di logistik atau amunisi finishing tax di ujung itu aja gitu. Jadi mana yang kuat sponsornya, cukongnya, itu pemenang. Karena siapa yang paling banyak ngasih itu yang menang. Itu akhirnya. Jadi kan sama saja. Ini pilkada tidak fair gitu. Kualitas demokrasi kita cacat gitu. Jadi yang menang tetap yang punya logistik dan punya amunisi yang paling besar. Karena itu yang akan kebanyakan dipilih masyarakat gitu. Karena memang pilkada tidak normal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.